Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita lanjut kajian kita yaitu tentang fikih, masih seputaran tentang masalah sunnah yang ada di dalam salat ataupun di luar salat. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah yang selanjutnya adalah mengusap wajah setelah salam. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullah, sunnah hukumnya mengusap wajah. Hal ini ada beberapa daripada referensi yang kami temukan, salah satunya yaitu di dalam kitab At-Taqrirah karya daripada Al-Habib Zaid Smith rahimahullah, dan juga ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dan bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Adhkar beliau berkata bahwa ada suatu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salam mengusap wajah dan membaca asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma zhib anni hamma wal hasan. Jadi assalamualaikum warahmatullah, dalam hadis Anas ini Rasulullah mengusap wajah dan berdoa, Allah asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma zhib anni hamma wal hasan. Dan juga ada di dalam kitab yang tentu di dalam kitab ini populer di kalangan santri, yaitu kitab I'anatul Talibin karya daripada Syekh Said Al-Bakri At-Timyati. Kemudian juga ada di dalam kitab salah satu mufti Mekah yang bernama kitab Qurratul Ain yang dikarang oleh Syekh Ismail Zain. Dan ada beberapa kitab lagi, salah satunya di dalam kitab Hujjah Qat'iyah Nahdiyah. Ini hujjah daripada NU, bahwa di dalam kitab ini dijelaskan sunnah mengusap wajah setelah salam dikarenakan sholat tersebut secara bahasa adalah doa. Al-Fatihah doa, dulu antara dua sujud doa. Dikarenakan sholat secara bahasa adalah doa, maka setelah salam sunnah mengusap wajah, karena sebagaimana di dalam hadis setelah doa sunnah mengusap wajah, dan juga berlandaskan daripada hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Adhkar. Bahkan juga di dalam kitab Syekh Sa'id Ba'ishan Al-Khadrami, yaitu dalam kitab Bushrul Karim, bahwa di sana juga dijelaskan bahwa mengusap wajah setelah salam hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang sunnah selanjutnya, perbanyak zikir dan doa setelah sholat. Jadi setelah sholat dianjurkan untuk banyak zikir, dianjurkan untuk memperbanyak doa. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Adhkar beliau menyampaikan
sunnah zikir setelah sholat. Jadi setelah sholat sunnah zikir. Karena berlandasan daripada beberapa banyak hadis yang sahih yang menjelaskan hal tersebut. Sebagian hadis yang sahih yang menjelaskan tentang bahwa sunnah zikir setelah sholat adalah hadis daripada Abi Umamah, riwayat daripada Imam Tirmidzi. Terdapat di dalam kitab Sunan Tirmidzi bahwa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a asma. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan doa yang lebih dekat untuk dijawab? Waktu kita berdoa, kapan yang lebih dekat untuk dijawab oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, jawful lail wa duhurus shalah, yaitu di pertengahan malam dan setelah sholat wajib. Berlandaskan hadis ini, maka sunnah berdoa setelah sholat. Dan hadis ini kata Imam Tirmidzi adalah hadisnya hasan. Kemudian ada hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas berkata, kuntu a'rafum kita as-salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil takbir. Saya tahu Rasulullah selesai salat itu dengan mendengar ucapan takbir, ucapan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dua hadis ini, yang satu menunjukkan bahwa sudah salat sunnah berdoa, yang kedua menunjukkan bahwa sudah salat sunnah berzikir. Hadis yang kedua ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim, sahih sudah. Berarti dua landasan ini sudah kuat kita bahwa setelah salat sunnah berzikir dan sunnah berdoa. Kemudian di dalam zikir ini kadang orang setuju setelah salat zikir ada. Cuman yang dipermasalahkan jangan dengan suara yang lantang. Dia maunya suaranya masing-masing. Jadi kadang-kadang ternyata di dalam hal ini memang ada hadis yang mengatakan bahwa sunnahnya itu dengan suara yang sir, tidak usah kencang-kencangnya kalau kita berzikir itu. Tapi tidak juga menutup kemungkinan disebabkan ada hadis yang mengatakan bahwa berzikir itu boleh dengan cara suara yang lantang. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, anna raf'a sauti bi dzikri hina yansarifun nas min al-maktubati kana ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, berzikir setelah salat dengan suara lantang itu ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa hadis ini sebagai dalil bahwa jihad, menjihadkan zikir setelah salat hukumnya boleh, tidak ada masalah. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah, dengan hadis ini ba'dul ulama yaitu salaf mutaakhirin berpendapat sunnah zikir dengan mengangkat suara setelah salat sunnah hukumnya bahkan. Tetapi ada juga pendapat lain yang mengatakan seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, hadis ini tidak sepenuhnya itu setiap salat berzikirnya dengan suara yang lantang. Tetapi maksudnya hadis daripada ini boleh kita lantangkan zikir kita dengan suara yang keras, hanya sebatas ukuran lafaz zikir tersebut bisa oleh makmum membacanya, sebatas makmum mampu untuk menghafalnya. Kalau makmum lancar membaca zikir itu, maka tidak usah dijihadkan lagi,
Tetapi kalau kata Imam Nawawi, kalau tujuannya untuk mengajarkan makmum agar berzikir, maka berzikir dengan suara yang lantang dan masalah. Maka dengan sebab hal ini, Syekh Dr. Mustafa Dipuko menjelaskan dalam kitabnya Hadiyatul Maudiyah bahwa kalau seandainya alasan daripada zikir jihar setelah sholat adalah untuk taklim baru diperbolehkan, maka pada zaman kita sekarang ini tidak boleh tidak kita harus menjiharkan zikir kita. Kenapa? Karena orang kebanyakannya tidak ada lagi zikir setelah sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, keluar masjid, tidak ada lagi. Maka untuk mengajak dan mengajar mereka untuk berzikir, maka jiharkan zikir itu. Itu yang disampaikan oleh Syekh Dr. Mustafa Dipuko di dalam kitab Hadiyatul Maudiyah. Nah, ini zikir-zikir setelah sholat. Maka berdasarkan hadis yang kita sampaikan tadi bahwa zikir dan doa setelah sholat hukumnya boleh, hukumnya sunnah. Sunnah memperbanyak zikir dan doa setelah sholat. Namun di dalam masalah doa ini disampaikan oleh Syekh Al-Alama Al-Habib Zain bin Smith rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa itu dengan bermacam. Di sini disebutkan dengan 5 macam cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama, terkadang Allah beri yang diminta dan disegerakan. Apa yang kita minta Allah beri langsung, dan Allah beri apa yang kita minta. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi langsung apa yang kita minta, tetapi Allah tunda pada waktu yang tepat untuk diberikan. Yang ketiga, ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak memberi apa yang kita minta. Kita minta usaha kita lancar, kita minta ini segala macam. Allah tidak memberi sebagaimana yang kita minta kepada Allah, tetapi Allah tukar yang lebih baik daripada itu karena ada hikmah-hikmah yang tertentu. Kemudian yang keempat, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak memberi apa yang kita minta, tetapi dengan sebab doa Allah jauhkan kita daripada musibah, Allah jauhkan kita daripada bala dan lain sebagainya. Nah, cara Allah mengabulkan doa berbeda. Jadi jangan kalian menganggap bahwa ketika kita minta sesuatu Allah tidak memberi, lalu Allah tidak mengabulkan apa doa itu. Padahal tidak demikian. Doa kita tetap Allah kabulkan karena uluni fastajib lakum, istajib lakum. Berdoalah kepadaku kata Allah, aku kabulkan. Tetapi cara Allah mengabulkan dengan cara yang berbeda. Ini contoh yang keempat tadi. Allah tidak memberi yang kita minta, tetapi Allah jauhkan kita daripada musibah. Dan cara yang kelima Allah mengabulkan doa, Allah tidak memberi apa yang kita minta di dunia, tetapi Allah tunda doa kita tersebut di yaumil akhirah. Sehingga disampaikan bahwa besok yaumil akhirah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada hamba, saya berkata bahwa doa akan saya kabulkan. Dulu di dunia tidak saya kabulkan, tidak saya berikan, maka kini di akhirat ambil apa yang telah engkau doakan di waktu di dunia. Maka kata hamba ini, aku berharap bahwa seluruh doa itu tidak dikabulkan oleh Allah di dunia. Jadi kalau di akhirat besok kita berharap kayak itu. Kalau di dunia minta setiap doa dikabul Allah, tapi kalau di akhirat minta setiap doa tidak dikabul oleh Allah di dunia. Besok di yaumil akhirah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu cara Allah mengabul daripada doa. Dan sebagian sunnah daripada berdoa ini seperti mengangkat tangan, sunnah hukumnya
beliau tidak sunnah mengusap wajah setelah doa. Ada juga pendapat daripada Syekh Syarwani rahimahullah. Menurut beliau pendapat yang kuat tidak sunnah mengusap wajah setelah doa. Tetapi sebagian ulama mengatakan sunnah mengusap wajah setelah doa, seperti pendapat daripada Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya. Beliau mengatakan setelah doa sunnah mengusap wajah. Dan juga seperti Imam Nawawi rahimahullah dan Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, dan ulama-ulama yang lain seperti Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah berpendapat yang bahwa mengusap wajah setelah berdoa hukumnya sunnah. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan dalam kitab Minhajul Qayyim bahwa sunnah menyapu wajah, mengusap wajah setelah doa itu karena ijma. Apa arti ijma? Ngikut daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah dalilnya? Dalilnya yang pertama di dalam kitab Bulughul Maram karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Sunan At-Tirmizi, bahwa disampaikan ada hadis daripada Umar radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhah. Rasulullah apabila mengangkat tangan untuk doa itu Rasulullah tidak mengembalikan tangan kecuali setelah mengusap wajah. Ada juga hadis lain yaitu daripada Ibnu Abbas dalam Sunan Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza faragta famsah bihima wajhaka." Apabila kalian selesai berdoa, maka sapulah wajah kalian. Nah, ini dalil-dalil sebahagian daripada dalil sunnah mengusap wajah setelah berdoa. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah menjelaskan, memang semua riwayat hadis yang mengatakan sunnah mengusap wajah setelah doa itu lemah, bukan hadis yang kuat. Dan Syekh Khatib Syarifini menjelaskan dengan sebab lemahnya hadis dan banyaknya hadis, ini hadis satu lemah, hadis kedua lemah, hadis ketiga lemah, tetapi banyak hadis yang berbicara tentang masalah sunnah mengusap wajah setelah doa, maka dengan sebab inilah status hadis itu tidak lagi menjadi lemah, justru bisa naik derajat kepada hasan ataupun sahih. Nah, begitu yang juga yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian di dalam berzikir banyak lagi yang yang jadi masalah setelah mengusap wajah itu kan, sebab ada orang yang tidak sunnah hanya wajah setelah doa. Di dalam berzikir ini juga banyak dipermasalahkan di dalam kalangan kelompok-kelompok. Apa hukum berzikir menggunakan tasbih? Ya, sini ada tasbih. Ya. Apa hukum berzikir dengan tasbih? Syekh Dr. Ali Jum'ah menjelaskan di dalam kitab beliau Al-Mutasyaddidun. Tasbih bahasa kita, kalau bahasa Abonekat itu biji-bijian yang disusun, yang dirangkai lalu digunakan untuk berzikir. Cuman di bahasa kita sudah disebut sebagai nama tasbih. Apa hukum berzikir dengan ini? Hadis yang menjelaskan tentang masalah zikir menggunakan tasbih. Satu, hadis daripada Yusairah
urusan taqarrub, masalah menghitung zikir, bahwa Rasulullah itu dan menghitung dengan jari. Kalau zikir itu dihitung dengan jari. Ini hadis ini suruh berzikir dengan jari. Ada hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqilu tasbih." Bahwa kata beliau, saya melihat Rasulullah itu menghitung tasbih. Ini berarti boleh menghitung berzikir. Zikir itu boleh dihitung. Oke, jangan pula tak pakai tasbih atau disuruh hitung. Aduh, zikir itu boleh dihitung. Kemudian ada hadis daripada Sa'id bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari dakhala ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'atin wa baina yadayha nawa aw khasa tusabbihu bihi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada seorang perempuan dan di depannya ada biji-bijian kurma atau kerikil yang digunakan untuk bertasbih. Ini hadis yang ke-1. Dan ada juga hadis daripada dakhala alayya Rasulullah Sofiyah. Sofiyah ini istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata Sofiyah, suatu hari datang kepadaku dan di hadapan saya ada 4.000 daripada biji-bijian kurma yang aku gunakan untuk bertasbih. Maka berdasarkan hadis yang kita sebutkan ini, apa kesimpulannya? Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa beliau menyebutkan, kalau zikirnya dikit seperti zikirnya 30 yang bisa dengan jari, maka dengan jari lebih baik. Tapi kalau zikirnya banyak, maka lebih baik menggunakan tasbih. Supaya apa? Supaya kakek jangan salah dalam menghitung. Kakek sampai 300 dan itu lagi ikut berapa sudah. Nah, cuma supaya jangan salah dalam menghitung. Kalau jumlahnya banyak, maka bagusnya pakai tasbih. Dan hadis yang kita sebutkan menunjukkan bahwa boleh hukumnya berzikir menggunakan tasbih. Bahkan Syekh Syawkani rahimahullah menjelaskan di dalam kitab Nailul Awtar, beliau mengatakan bahwa di dalam kitab Nailul Awtar itu para sahabat, para tabi'in ada yang pakai tasbih. Salah satunya Abu Sufyan itu punya tasbih. Sa'ad bin Abi Waqqas juga punya tasbih. Abu Hurairah punya tasbih, punya bijian kurma, itu hitungannya sebanyak 1000. Menggunakan itu untuk berzikir. Abu Darda juga memiliki tasbih. Abu Sa'id Al-Khudri juga memiliki tasbih. Dan lain seperti Sofiyah binti Huyai, yaitu istri Rasulullah, juga punya tasbih. Jadi zikir pakai tasbih boleh. Dan berdasarkan hadis dan juga ada ulama dan ada para sahabat tabi'in yang berzikir menggunakan tasbih. Contoh seperti fatwa daripada Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Kata beliau apa? Sebahagian ulama berpendapat yang bahwa menghitung tasbih dengan jari lebih afdal jika aman daripada salah. Kalau seandainya kita berzikirnya banyak, maka afdalnya pakai tasbih supaya tidak tersalah hitungan zikir kita, tidak tersalah. Jika tidak aman, maka menggunakan tasbih lebih aula. Kalau seandainya kita bisa aman daripada tersalah, maka pakai jari.
ganti nak pakai tasbih atau duduk. Kok yang jadi masalah yang zikir pakai jari nyala yang pakai tasbih, yang zikir pakai tasbih nyala yang pakai jari. Maka ilmunya harus didalami, karena di dalam satu masalah banyak pendapat. Sama dengan kunut, ulama dari dulu dah khilafiyah mengatakan bahwa ada yang kunut, ada yang tidak. Nah, tipe di akhir-akhir ini sibuk yang kunut nyala, yang tidak kunut, yang tidak kunut nyala, yang kunut. Jadi harus didalami, hidup dengan saling menyalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Ustaz, bagaimana sholat bagi orang yang was-was? Ini contoh Ustaz. Ya sudah nih baca Qur'an, rasa-rasanya lupa baca Qur'an. Ya sudah baca Fatihah nih, saking lemahnya dengan imam baca Fatihah, rasa-rasanya baca Fatihah, baca lagi. Bagaimana Ustaz? Kalau lupa lah dalam 3 tahun, rasa-rasanya sudah dulu. Atau tahun kalau rasa-rasanya sudah, tapi pengen pulang dulu lagi. Bagaimana sholat orang yang kayak gitu Ustaz? Was-was tergantung dengan kapan was-was. Kalau sama dengan Al-Fatihah, kalau dia ragu sudah belum baca Al-Fatihah, ragunya kapan? Kalau dia ragu ketika dia telah rukuk, maka Al-Fatihah tersebut tidak perlu diulang lagi, karena berarti dianggap dia telah membaca Al-Fatihah. Tapi kalau seandainya timbul keraguannya itu sebelum dia rukuk, maka Al-Fatihah tersebut harus diulang kembali. Nah, jadi nengok kondisi kapan dia ragu, timbul keraguan. Kalau ragunya di wudu, sama dengan kita di wudu ngaji ini, kan ada tadi wudu maghrib no. Nak sholat isya kita ragu, batal aku belum wudu saya ini. Maka kembali kepada asalnya ada wudu. Kira-kira kalau seandainya itu lo balik dari WC, kok baru balik dari WC ragu, ada wudu, berarti dianggap tidak ada wudu. Nah, jadi nengok keadaan dan kondisi dia kapan dia ragu. Jadi setelah salam ketika kita sembahyang, jadi ada sebagian itu langsung salam. Kemudian ada juga yang ambil istiadat anak salam juga. Apakah itu kemudian ada lagi buka kanan, buka kiri. Apakah itu ada dasar dari buka seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah musaf wajah. Sunnah tadi sudah kita bahas. Tapi tentang masalah nyapu, taruh ada nyapu lantai, musaf wajah, saya tidak ada menemukan referensi yang bahwa mengatakan sunnahnya seperti itu. Yang saya temukan sunnah musaf wajah setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalahnya bulan lantai dulu baru musaf, ini saya ada ketemu referensi.
Kemudian masalah membalikkan telapak tangan. Di dalam kitab Irsyadul Ibad disampaikan ataupun ada di dalam kitab lain Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq mengatakan makruh di ketika salam itu membalikkan telapak tangan. Hukumnya makruh. Dalilnya ada di Sahih Muslim, di Sunan Abu Dawud, bahwa dikatakan di situ kata daripada Abi Qatadah kalau tidak salah ya, mengatakan kami di ketika sholat di belakang Rasulullah, ketika kami salam, maka kami mengisyaratkan dengan tangan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kata Rasulullah, apa dah cukup tentang tangan itu tetap di atas paha lalu mengucap Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi berdasarkan hadis ini, maka membalikkan telapak tangan hukumnya makruh di ketika salam. Jadi cukup tetap Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tidak sunnah dibalik. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Izin dari Ustaz, bagaimana kalau di dalam sekolah ini ada bagaimana? Pertanyaan yang pertama. Yang saya sering mendapati ada jemaah yang berbunyi aman bila jadi berarti dua itu dalam sholat berjamaah. Pertanyaan kita. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan sholat kita yang berjamaah? Imam baca ada beberapa ayat yang ketika sejatinya kan harus sujud sampai waktu akhir kan itu sebelum salam. Nah, tapi ini tidak dilakukan. Padahal itu sudah jelas satu atau dua ayat tinggal. Ini bagaimana menurut pendapat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaan pertama ini? Hah? Ini imamnya ada dua nih. Menurut pendapat Ustaz bagaimana itu? Soalnya saya sering mendapatkan ada yang baca imam bila imam baca imam dia baca imam juga gitu. Tapi dia akan mengulang lagi yang menyatakan itu tetap imamnya. Menurut Ustaz bagaimana? Membaca imam lillahi ta'ala. Imam berarti kan dua imam itu. Mengucap imaman ya lillahi ta'ala. Yang ucap itu bagi imam. Makmum yang ucap usolli fardal maghribi makmuman. Ya tidak bisa. Kalau makmum mengucap imaman lillahi ta'ala berarti dia bukan status sebagai makmum. Dia statusnya sebagai imam. Kayaknya saya tanyakan pendapat Ustaz itu bagaimana? Kan berarti kan dua imam ini. Di depan ada imam itu. Imam tidak boleh ngikut kepada imam. Ataupun macam ini, seorang makmum tidak boleh mengikuti seseorang yang mengikuti imam. Kalau imam ini imam, yang ini ikut nih, tipe yang ini ikut yang ini belum. Ada tidak sah. Berarti tidak sah imamnya kalau dulu. Yang sah yang mana? Yang sah yang kedua mengikut imam yang pertama. Kalau makmum apabila dia berniat sebagai imaman, maka niatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia statusnya sebagai makmum.
makmum, kecuali imam. Imam kalau dia tidak berniat sebagai imam, sholatnya tidak sah, cuma tidak mendapat pahala jamaah. Itu bedanya. Kalau makmum wajib berniat mengikut imam. Makmuman itu wajib diniatkan karena dia statusnya sebagai makmum. Kalau imam tidak wajib berniat imam kecuali sholat Jumat. Kalau niat makmum sebagai imam, ya tidak sah niat. Kalau tidak sah niat, ya tidak sah sholat. Nah, yang kedua tadi apa? Yang kedua pertanyaan Masalah ayat yang dibaca. ya. Ayat ataupun surah adalah sunnah hayat, bukan sunnah ab'an. Jadi di dalam sholat ada sunnah ab'an, ada sunnah hayat. Kalau sunnah hayat ditinggalkan ataupun tersalah, tidak sunnah sujud sahwi. Contoh, saya membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Langsung sampai ayat akhir, tinggal 2 ayat misalnya. Macam mana status sholat tetap sah? Apakah sunnah sujud sahwi? Tidak. Kenapa? Karena di dalam surah itu adalah sunnah hayat. Kalau sunnah hayat tertinggal, tidak sunnah sujud sahwi. Kecuali yang tinggal sunnah ab'an. Mana contoh sunnah ab'an? Tinggal misalnya tasyahud awal. Sunnah ab'an. Tinggal kunut kalau di dalam mazhab Syafi'i. Sunnah ab'an baru sunnah sujud sahwi. Ragu bilangan rakaat. Ketiga keempat sunnah sujud sahwi. Kalau sebatas surah karena dia statusnya hayat tidak sunnah sujud sahwi.